Silakan, Kak. Shalom, selamat pagi, Romo Adrian, Ibu Bapak, para saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Bindoman. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan Bindoman pada hari ini. Sungguh luar biasa, saya boleh melihat wajah-wajah yang ceria. Walaupun kita ada sama-sama di layar, kita mau saling senyum dan lambaikan tangan. Shalom semuanya. Ya, luar biasa. Hari ini adalah hari yang terindah. Mengapa? Karena kita diizinkan Tuhan, walaupun tidak secara fisik kita bisa bertatap muka, tetapi Tuhan membuka jalan melalui pertemuan virtual ini, sehingga kita boleh sama-sama bersekutu. Mari kita naikkan pujian syukur kita, karena hari ini adalah hari yang terindah. Mari kita goyangkan badan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku, tunjuk, ada cintanya. Di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Katakan, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari kita buka persekutuan pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena apa saja yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Semua rancangan-Mu yang indah boleh terjadi atas hidup kami. Demikian pula saat ini, pagi hari ini, ketika Engkau mengizinkan kami untuk boleh bersekutu bersama, kami mau menaikkan syukur kami
atas semuanya ini Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita mau ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa benar, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, maka layaklah kami memuji-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, tiada saat yang lebih indah selain kami boleh berada di hadirat-Mu, selain kami boleh menyembah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan.
izinkanlah saat ini kami masuk dalam hadirat. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kami rindu mendengar suara-Mu. Biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Romo kami, Romo Adrian. Biarlah dengan segala hikmat yang Kau curahkan atas beliau, ia dapat menyampaikan setiap pesan-pesan-Mu kepada kami. Dan biarlah dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami semua boleh mendengar dan memahami. Dan pada akhirnya kami boleh melaksanakan apa yang Kau suruhkan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya baru terima hasil PCR dan ternyata negatif. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat doa, perhatian, dan bantuan dari banyak ibu-ibu. Kita saling jaga kesehatan. Ya, pagi hari ini ketika saya diminta untuk berbicara, Romo, bicara dong di Bindoman ini untuk kelompok ibu-ibu ya. Di sini saya lihat ada bapak-bapaknya juga ya. Nah, saya ditanya, temanya apa?
Nah, karena ini bulan Agustus dan dekat dengan perayaan Bunda Maria Ratu Surga yang kita baru saja rayakan hari Sabtu kemarin, makanya saya bilang ayo kita belajar sedikit lebih banyak mengenai Bunda Maria sebagai Ratu Surga. Bunda Maria Ratu Surga. Ya, ini sekarang udah jam 10.25. Saya akan berbicara kurang lebih 1 jam, kalau boleh. Boleh ibu-ibu berbicara 1 jam? Nggak boleh, ngantuk? Romo. Boleh ya? Sip. Sudah lama dinanti. Tuhan. Habis itu kita tanya jawab kurang lebih 15-20 menit ya. Supaya nanti jangan ibu-ibu pada kelaparan. Atau kalau enggak ibu-ibu nanti banyak dengar pelajaran malah lupa masak buat anak-anak lapar ntar ya. Baik. Oke, kalau ada kesulitan dengan koneksi ya, tolong kasih tanda ya. Atau kalau saya bicaranya nggak jelas atau kecepatan, tolong kasih tanda. Baik. Nah, perayaan Bunda Maria Ratu Surga itu kita baru rayakan hari Sabtu kemarin ya. Itu jaraknya 1 minggu dari Bunda Maria diangkat ke surga. Makanya kita lihat ada hubungan yang dekat antara Bunda Maria diangkat ke surga dan Bunda Maria Ratu Surga. Ya, lihat ya. Jadi Bunda Maria sebagai Ratu Surga itu diproklamasikan, diumumkan oleh Paus Pius ke-12 di tahun 1954. 1954, Paus Pius ke-12. Kenapa Paus Pius ke-12 Bunda Maria itu adalah Ratu Surga? Itu karena ada 2 alasan. Alasan pertama adalah karena Bunda Maria ini secara kesempurnaan itu nomor 1, preeminent perfection sebagai manusia. Dan kedua, karena Bunda Maria ini adalah sang pengantara kita. Jadi ada 2 hal ya. 2 hal mesti ingat. Karena kesempurnaannya sebagai manusia, preeminent, kan bahkan kita ingat bahwa Bunda Maria ini dikandung tanpa noda. Ya. Lalu yang kedua itu karena tugasnya, peranannya sebagai perantara dari doa kita. Oke, nah sekarang saya mau jelaskan lebih jauh. Tentu kita sebagai orang Katolik seringkali ditanya sama teman-teman kita, orang-orang Protestan, kenapa sih orang Katolik itu sangat menghormati Maria? Bahkan ada teman-teman Protestan yang pikir orang Katolik ini menyembah Bunda Maria. Orang Katolik bukan menyembah Bunda Maria. Karena yang kita sembah adalah Allah, bukan Bunda Maria. Kita sebagai orang Katolik menghormati Bunda Maria. Karena apa? Karena 2 alasan tadi. Karena kesempurnaannya sebagai manusia dan karena peranannya sebagai pengantara kita. Nah, ini ada 2 hal besar yang kita bisa lihat secara bersamaan, 2 hal yang berbeda tapi saling terhubung. Kenapa Bunda Maria ini menjadi perantara dari berbagai doa kita? Kenapa? Ada satu dogma gereja yang paling tua tentang Bunda Maria. Jadi kalau kita berbicara tentang dogma, Gereja Katolik itu percaya, punya keyakinan bahwa sesuatu yang diputuskan sebagai dogma itu punya nilai kebenaran yang tidak bisa salah. Saya ulang, punya nilai kebenaran
yang tidak bisa salah. Ya. Nah, kalau Paus berbicara memproklamasikan sesuatu sebagai dogma, Paus itu berbicara sebagai Paus. Paus berbicara sebagai Paus. Tidak semua perkataan dari Paus itu dikatakan sebagai seorang Paus. Misalnya, kalau Paus Fransiskus berkata, itu bukan berarti bahwa orang tidak bisa tidak setuju dengan Paus. Jadi kita sebagai orang Katolik boleh tidak setuju dengan Paus. Karena apa? Karena ada berbagai pernyataan dari Paus dikatakan sebagai pernyataan pribadi, bukan sebagai Paus. Tapi kalau Paus berbicara sebagai Paus, dia akan katakan, saya berbicara ex cathedra. Ex cathedra. Katedral, kalau katedral ya, gereja katedral, itu kenapa disebut katedral? Karena katedral itu berarti kursi. Jadi katedral itu adalah tempat di mana kita orang Katolik bisa temukan kursinya Bapak Uskup. Pernah lihat gak kursinya Bapak Uskup? Ada kan kursinya Bapak Uskup kan? Di katedral, ya. Nah, sama. Paus itu tidak bisa salah kalau dia berbicara sebagai Paus dari kursinya, ex cathedra. Tapi Paus ya, sekarang itu belum pernah berbicara ex cathedra, Paus Fransiskus. Nah, dogma Bunda Maria itu diproklamasikan oleh Paus dan tidak bisa salah, Gereja Katolik percaya. Hanya ada 4 dogma Gereja Katolik tentang Bunda Maria. Apa aja dogma itu? Yang pertama, Bunda Maria adalah Bunda Allah. Yang kedua, Bunda Maria perawan. Yang ketiga, Bunda Maria dikandung tanpa noda. Yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Bunda Maria diangkat ke surga itu yang terakhir dogmanya. Kalau Anda ingat nonton filmnya The Song of Lourdes, The Song of Bernadette, itu cerita mengenai Bunda Maria sebagai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Itu juga jadi dogma yang diproklamasikan oleh Paus ex cathedra dari kursinya sebagai Paus. Jadi ingat ya, 4 dogma Marian ini apa aja? Yang paling tua dari abad ke-5 adalah Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos. Yang kedua, Bunda Maria sebagai perawan. Yang ketiga, Bunda Maria dikandung tanpa noda, Immaculate Conception. Yang keempat, yang terakhir, Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, berhubungan dengan Bunda Maria sebagai Ratu Surga, dia bisa jadi ratu di surga karena pertama-tama dia udah diangkat dulu ke surga. Ya, diangkat ke surga. Makanya Bunda Maria diproklamasikan sebagai Ratu Surga itu belakangan. Tapi ini bukan dogma. Bukan dogma. Hanya ajaran ini mengalir dari dogma. Konsekuensi dari dogma. Dogma apa yang buat kita bisa merayakan Bunda Maria adalah Ratu Surga? Dogmanya adalah yang paling penting karena Bunda Maria itu adalah bundanya Allah. Theotokos yang pertama tadi. Ini, dogma ini, itu juga waktu diformulasikan gak gampang. Banyak kontroversinya. Kenapa? Karena waktu hal ini dipertanyakan, Bunda Maria itu sebenarnya bundanya Kristus aja,
atau Bunda Allah sih? Nah, itu pertanyaannya. Anda bayangkan, orang Katolik di abad ke-5, abad ke-4, itu mulai bertanya, Bunda Maria jadi ini statusnya apa? Kita selalu menghormati Bunda Maria. Penghormatan Bunda Maria itu udah ada dari sejak zamannya umat Kristiani perdana, ya. Tapi orang-orang Kristen ini kan belum bisa sungguh-sungguh memutuskan sebenarnya gimana sih statusnya Bunda Maria, ya. Bunda Maria itu jelas adalah mamanya Kristus, mamanya Yesus. Dia yang melahirkan Yesus. Tapi apakah itu berarti secara otomatis Bunda Maria itu juga adalah Bunda Allah? Nah, itu butuh waktu untuk memikirkan. Karena apa? Karena pertama-tama statusnya Yesus juga masih belum jelas waktu itu. Apakah Yesus itu Allah atau Yesus adalah manusia? Nah, keputusannya itu baru jelas waktu ada konsili Nisea, bahwa Kristus Yesus adalah Allah. Makanya belakangan nyusul, karena Yesus adalah Allah, dan Bunda Maria ini melahirkan Yesus, makanya Bunda Maria adalah Bunda Allah. Theotokos. Theotokos. Bearer of God. Rahimnya itu menjadi tempat di mana Allah juga hadir. Makanya Bunda Maria itu seringkali dilihat sebagai tabut perjanjian yang baru. Tabut Allah itu kan Anda tahu kan? Tabut Allah itu kan tempat itu yang waktu di zamannya Musa segala sangat dihormati. Karena mereka percaya Allah di dunia bersemayam di situ. Nah, jadi Anda bisa bayangkan gimana Bunda Maria ini jadi tempat Allah bersemayam, rahimnya luar biasa. Makanya Bunda Maria juga disucikan. Nah, jadi balik ke prinsip tadi ya. Kenapa kita menghormati Bunda Maria? Lagi-lagi karena dua tadi, mesti ingat terus ini. Makanya saya mungkin sedikit ulang-ulang supaya ingat. Karena peranannya Bunda Maria adalah untuk sebagai intercesor, sebagai pengantara, dan sebagai contoh. Sebagai pengantara, Bunda Maria ini dilihat sebagai bundanya Yesus yang adalah Allah, sehingga posisinya Bunda Maria itu ada di antara manusia dan Allah. Manusia dan Allah, ini ada Bunda Maria. Karena dia sebagai manusia, dia sangat dekat dengan kita manusia. Tapi karena dia bundanya Allah, dia juga jadi sangat dekat dengan Allah. Makanya dia sebagai intercessor. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama. Yang kedua, nah ini yang penting juga, bahwa Bunda Maria menjadi contoh buat kita manusia. Kenapa menjadi contoh? Bunda Maria dikatakan sebagai preeminent, perfection. Kesempurnaannya ini yang paling tinggi di antara semua manusia. Tentu sesudah Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya. Nah, dengan Bunda Maria dilihat sebagai seorang manusia yang sama dengan kita, makanya Bunda Maria itu menjadi contoh, epitome. Bagaimana sih kita ini manusia? Bunda Maria juga manusia. Bunda Maria bukan Allah loh. Ya, bukan Allah. Dia sungguh-sungguh manusia. Tapi kok bisa ya hidupnya itu luar biasa baik, menjadi contoh buat kita. Kalau Adam dan Hawa itu membuat kita jatuh dalam dosa, membawa kita dosa awal, Adam dan Hawa. Bunda Maria ini sebagai Hawa yang baru, yang
yang ikut serta dalam proses sejarah keselamatan manusia. Dengan menjadi contoh manusia yang penuh rahmat. Nah, makanya saya mau ajak ibu-ibu sekalian supaya selalu mencontoh teladan Bunda Maria. Jadi ibu nggak gampang. Jadi wanita nggak gampang. Tapi Anda sekalian selalu mempunyai contoh di dalam pribadi Bunda Maria. Jadi setiap hari doa. Kalau sulit, ya sulit jadi ibu, sulit jadi wanita, banyak masalahnya, capek, mohon perantaraan dari Bunda Maria, tapi terlebih ikuti teladannya. Nah, saya sekarang mau masuk lebih jauh ke bagaimana sih teladan Bunda Maria. Kalau Bunda Maria menjadi ratu surga, ingat bahwa Bunda Maria ini punya kuasa, power yang luar biasa. Ya, ada yang saya lihat raising hand, katanya ada yang angkat tangan. Kurang jelas. Terlalu cepat? Enggak ya? Nah, setiap kali kita berdoa Salam Maria, kan kita selalu katakan, Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yang saya mau ajak Anda sekalian untuk ingat adalah, kita sebagai orang Katolik yang sudah ditebus oleh Yesus, termasuk Bunda Maria, ditebus oleh Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah diberi rahmat. Seperti Bunda Maria, kita bisa hidup dalam rahmat. Tapi rahmat itu apa sih? Nah, ini yang perlu diperjelas. Tolong ya, ini digarisbawahin. Rahmat itu apa? Rahmat adalah hal-hal yang adikodrati. Adikodrati. Di atas yang kodrat manusia. Nah, untuk bisa mengerti rahmat, manusia perlu mengerti, kita perlu mengerti apa yang menjadi kodrat manusia. Setiap ciptaan Allah itu punya kodratnya, nature-nya, alaminya bagaimana. Ketika Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, semua ciptaan itu ada kodratnya. Kodratnya batu, ya jadi batu, dia keras. Kodratnya air mengalir, ya itu kodratnya. Kodratnya angin kita nggak bisa lihat, tapi bisa kita rasakan. Ya, ini yang disebut alaminya itu bagaimana sih? Nah, manusia pun sudah diciptakan dengan kodratnya. Manusia punya akal budi dan punya kehendak. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Bagaimana Tuhan mengatur dunia? Tuhan mengatur dunia dengan memberi kemampuan, memberi kodrat kepada semua ciptaan untuk bisa berfungsi, menjaga dirinya, dan menjaga yang lain. Setiap ciptaan itu bisa survive. Kadang-kadang kita heran, gimana ya itu amoeba aja kok bisa bertahan hidup, ya? Yang sangat sederhana, selnya itu, kecil sekali, tapi kok bisa bertahan hidup? Gimana caranya? Gimana ikan bisa bertahan hidup? Kura-kura bisa bertahan hidup, ya? Semua karena Tuhan udah kasih kodratnya supaya semua bisa menjaga dirinya.
termasuk manusia. Makanya kalau Tuhan kasih kita manusia akal dan budi, serta kehendak dipakai. Beriman itu bukan berarti otaknya istirahat. No. Otak mesti dipakai terus dalam doa, dalam berusaha mengenal Tuhan. Otak nggak bisa istirahat. Ya, karena apa? Karena Tuhan udah kasih kepada kita. Segala hal yang Tuhan kasih, semua hal yang Tuhan kasih, itu baik. Nggak ada yang jahat. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan mengatur dunia, Tuhan atur dunia, semuanya itu bisa bertahan. Survival. Tapi bukan hanya bertahan untuk dirinya sendiri, tapi juga bertahan untuk sesamanya. Berkontribusi terhadap sesama. Berkontribusi. Punya peran. Makanya dunia ini seperti jaring. Seperti jaring yang semua itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Makanya kalau dunia itu pohonnya punah, bisa bayangin gimana hidup manusia. Gimana hidup hewan-hewan. Ya. Kalau di dunia ayam sampai punah, kita manusia gimana? Gimana bisa makan enak? Nggak ada ayam, nggak ada sapi. Ya. Semua ini ada jaringnya. Jadi Tuhan memelihara dunia dengan satu jaring itu. Jaring sebab akibat. Kalau berbicara mengenai hukum karma, itu juga di situ, jaring sebab akibat. Semua ada sebab akibatnya. Ya, ini satu hal ya. Saya udah jelasin nih. Pisahin. Nah, ketika kita berbicara mengenai rahmat, rahmat itu adalah yang di atas kodrati. Jadi, Tuhan memelihara semua ciptaan, memelihara manusia terutama. Juga ada saat-saat di mana dia intervensi langsung, tangannya masuk, zret. Di luar hukum sebab akibat, di luar hukum karma, di luar hukum alam, di luar yang kodrati, ada yang adikodrati. Di sini Tuhan langsung bekerja. Makanya ada yang disebut dengan mujizat. Ada yang disebut dengan rahmat keselamatan. Ada yang disebut dengan hukum kemurahan hati Tuhan. Ada yang disebut dengan hukum kasih. Tuhan memelihara kita manusia bukan hanya dengan hukum sebab akibat, tapi juga dengan yang adikodrati. Nah, semoga cukup jelas sampai ke sana. Misalnya, mujizat. Yang normal, kalau sakit kepala, tumor otak misalnya, itu sembuhnya lewat kemoterapi berbulan-bulan. Tapi kalau Tuhan mau intervensi langsung, mujizat, 1 detik sembuh. Orang punya luka batin. Yang normal, yang kodrati, dia sembuh dengan pergi ke psikolog, pergi ke psikiater, butuh waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun konsultasi. Proses untuk bisa sembuh. Tapi kalau dengan rahmat Tuhan, Tuhan mau intervensi, 1 detik sembuh lukanya. Ya. Jadi Anda bisa lihat ada yang namanya yang kodrati dan yang adikodrati. Yang adikodrati ini Tuhan kan nggak kasih ke kita saat kita diciptakan. Jadi yang adikodrati ini tergantung sama Tuhan kapan mau dikasihnya. Namanya rahmat, namanya grace, itu dari bahasa Latin gratia.
artinya gratis. Diberikan kepada manusia gratis, secara cuma-cuma. Permasalahannya, kita bisa terima gak? Atau bahkan, kita mau terima gak? Karena ada banyak orang yang lupa diri, dia hanya tergantung kepada nature-nya saja, yang kodratinya saja, sehingga dia terlalu bangga karena kodratinya ini hebat, dia lupa bahwa tangan Tuhan itu bisa berkarya dalam hidupnya secara lebih luar biasa. Nah, Bunda Maria sebagai bunda yang penuh rahmat, manusia yang penuh rahmat, dia bisa menerima secara luar biasa rahmat yang Tuhan mau kasih kepada dia. Makanya dia jadi penuh rahmat. Gimana caranya? Rahmat apa yang dikasih kepada Bunda Maria dan yang juga mau dikasih kepada kita manusia? Cukup jelas sampai di sini? Cukup ya? Oke, sekarang saya lanjut ya, lanjut. Nah, jadi kalau kita itu hidup dalam rahmat, mekanismenya apa sih? Bagaimana sih hidup dalam rahmat itu? Kenapa Tuhan perlu kasih kepada kita rahmat? Tuhan perlu kasih kepada kita rahmat karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memberi hidup kekal kepada kita. Dan hidup kekal ini cuman bisa kita dapat bukan karena kehebatan kita, tapi karena hadiah dari Tuhan yang kita perlu kerjasama dengan rahmat Tuhan itu. Ya, ulang ya. Jadi tujuan akhirnya adalah hidup kekal, keselamatan. Kita di dunia ini mau berjalan menuju kepada keselamatan itu. Untuk mencapai keselamatan ini, kita perlu rahmat dari Tuhan, karena yang namanya mencapai hidup kekal, menjadi seperti apa, itu kita nggak bisa usahain diri. Yang kodrati dari kita. Kita perlu yang adikodrati. Rahmat itu. Adikodrati ini adalah rahmat iman, pengharapan, dan kasih. Ini yang adikodrati. Rahmat iman, pengharapan, dan kasih. Nah, sekarang saya mau masuk satu-satu lebih dekat lagi. Supaya bisa lihat, Bunda Maria itu Ratu Surga, ini penuh rahmat luar biasa. Rahmat pertama adalah rahmat iman. Apa sih artinya iman? Gimana bisa hidup dengan iman seperti Bunda Maria? Iman, tentu ibu-ibu ini udah pada belajar ya. Kelompoknya udah pernah baca Dei Verbum kan? Ibu-ibu udah belajar Dei Verbum belum, Bu? Udah. Oke. Bu, kalau baca di Dei Verbum, iman itu artinya apa, Bu? Mungkin boleh ada yang kasih jawaban 1 atau 2. Iman artinya apa, Bu? Keyakinan. Oke, keyakinan. Bapak Santos, terima kasih. Itu benar, cuman yang saya mau dengar, apa yang dokumen gereja Dei Verbum katakan tentang iman? Iman itu apa? Percaya sesuatu yang tidak kelihatan. Oke, terima kasih. Itu dari kitab suci. Oke, saya lanjut ya. Kalau Dei Verbum, Bapak Ibu, Dei Verbum itu kan dokumen gereja yang dihasilkan di tahun 19 antara 19 di Konsili Vatikan kedua, ya, Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua kan selesai tahun 65, tapi Dei Verbum itu dihasilkan udah sebelum itu. Nah, jadi di dalam Dei Verbum itu dikatakan bahwa iman adalah tanggapan manusia terhadap undangan Allah
yang berkehendak supaya manusia ini jadi sahabatnya. Jadi, Dei Verbum, the word of God. Dei Verbum, the word of God, sabda Allah. Sabda Allah itu adalah perwahyuan Allah yang membuka dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu Dei Verbum. Jadi, karena Allah itu adalah tinggi sekali. Allah ini tinggi sekali, luar biasa besar, hebat, ya. Gimana manusia bisa tahu Allah? Gimana kita bisa kenal sama Pak Jokowi kalau Pak Jokowi nggak mau turun untuk menyapa kita dan memperkenalkan dirinya kepada kita? Jaraknya terlalu jauh sama Pak Jokowi. Tapi karena Pak Jokowi mau duduk bersama rakyatnya, makan biasa sama rakyatnya, potong rambut di tempat biasa, kalau naik pesawat ekonomi, oh kita jadi ada kontak sama Pak Jokowi. Tapi kalau dia hanya tinggal di singgasananya, gimana kita bisa kenal sama Pak Jokowi? Sama dengan Allah. Allah memperkenalkan dirinya dengan menjadi seorang manusia dan sabdanya itu tinggal di antara kita. Ini namanya wahyu, perwahyuan. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut revelation, to reveal, ya, revelation, perwahyuan. Nah, kalau Pak Jokowi sekarang udah memperkenalkan dirinya kepada kita bisa cuek nggak sama Pak Jokowi? Bisa. Gua nggak perlu, ngapain kenal-kenalan sama Pak Jokowi? Aku nggak perlu Allah. Yang namanya Yesus tuh buat apa? Ngapain aku kenal-kenalan sama Yesus? Tolak. Karena aku mau hidupku sendiri. Ada batas. Jelas. Pemisah. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa menerima rahmat iman. Kalau kita beriman, kita ini membuka diri, mau kenalan, dan menanggapi secara positif rahmat Allah itu. Jadi kalau kita dengar dari Dei Verbum, nah Anda sekalian mesti tahu ya, karena kan namanya kan sering belajar, sering dengar nih Dei Verbum. Itu adalah tanggapan positif manusia terhadap undangan Allah untuk jadi sahabatnya. Tapi secara mudah, saya mau katakan sehari-hari iman adalah, karena iman ini selalu berhubungan dengan kemampuan melihat. Iman adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa melihat hidup seperti Tuhan melihat hidup. Kemampuan untuk melihat hidup seperti Tuhan melihat hidup. Ini rahmat dari Tuhan yang nggak gampang. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan ini penting? Ini jadi penting sekali karena segala sesuatu itu dimulai dari penglihatan. Segala sesuatu dimulai dari cara berpikir, cara melihat. Segala sesuatu kita mulai dari kebenarannya apa. Kalau pandangannya salah, kalau kebenarannya salah, kalau cara menangkapnya salah, kalau tidak pernah berusaha mengerti situasi, berusaha mengerti orang lain, nggak bisa dapat kebenarannya. Segala sesuatu itu tergantung dari matanya gimana. Matanya jelek, semua jadi jelek. Matanya cantik, semua jadi cantik. Sering kali dalam khotbah, saya katakan, ketika kita melihat sesuatu, itu seringkali bukan tergantung dari barangnya tuh gimana. Tapi tergantung dari mata kita gimana. Makanya nggak usah terlalu takut sama apa yang orang lain bilang tentang kita. Kalau orang lain bilang kita jelek,
Itu bisa jadi karena matanya jelek. Hanya lihat yang jelek dari kita. Karena Yesus ketika melihat pendosa, dia bisa lihat orang ini bisa jadi baik. Dan baik adanya. Tetap dicintai. Hanya harus buang dosanya. Ya. Nah, jadi realitas hidup itu juga begitu. Kalau kita bisa melihat realitas hidup seperti Tuhan melihat, aduh luar biasa. Hidup jadi indah. Seperti Bunda Maria. Belajar dari Bunda Maria. Injil minggu lalu, bukan minggu kemarin ya, minggu lalu. Kan kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Injilnya tentang apa? Tentang Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Waktu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, dia juga menyanyikan lagu pujian buat Tuhan yang dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. My soul proclaims the greatness of the Lord. The greatness, kebesaran, kemuliaan Tuhan. Padahal hidupnya juga nggak lagi gampang. Hidupnya lagi susah. Karena dia juga mengandung di luar rencana dia. Nah, gimana tuh? Nggak gampang kan? Dia udah punya banyak rencana, mau menikah sama orang yang dia cintai, Santo Yosef. Dia kepengen punya keluarga sendiri. Kepengen punya rumah sendiri. Kepengen punya anak dari orang yang dia cintai. Semua impian yang udah dia bangun, zret, hancur berantakan. Karena harus ikutin rencana Allah. Gampang nggak ibu-ibu? Bapak-bapak, susah kan? Kita punya rencana, kita mau rencanaku yang terjadi. Tapi Bunda Maria katakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Karena Bunda Maria bisa melihat rencana Allah itu indah. Dia bisa lihat, tuh nggak gampang bisa lihat. Ya. Nah, makanya kita perlu mohon rahmat iman. Supaya di tengah kesulitan hidup pun, kita masih bisa melihat rahmat Tuhan dengan mata iman. Salah satu cerita favorit saya, itu ya mungkin beberapa dari Anda sering dengar. Namanya juga cerita favorit, jadi sering diulang. Ya. Harap maklum. Kalau udah denger, ya semoga bisa berguna, jadi ingat lagi. Jadi ini ada satu ibu, dia udah tua, anaknya ada 13. Anaknya semua berhasil. Dalam satu rekoleksi bersama Romo, dia ditanya, Bu, apa hal yang ibu nggak bisa hidup tanpa hal itu? Suaminya ada di sebelahnya, suaminya tentu berharap istrinya akan bilang, suamiku. Karena udah menikah lama, anak-anak udah berhasil, dan sungguh hidup mereka itu indah sebagai pasangan suami istri. Tiba-tiba istrinya bilang, hal yang gak bisa ada dalam hidupku, Romo, imanku. Waduh, kaget suaminya, nunduk. Kok bisa-bisanya bilang imanku? Kenapa gak bilang suamiku? Istrinya cepet-cepet bilang, suamiku ini dalam hidupku luar biasa. Tapi, aku bisa mencintai suamiku sampai hari ini. Itu karena imanku. Imanku yang mengajar aku bagaimana harus bersikap dalam hidup. Imanku ini yang selalu menjadi kekuatan dalam hidupku. Kalau aku susah, imanku yang menguatkan. Kalau aku lagi marah sama suamiku, imanku yang mengingatkan aku untuk mengampuni dia. Kalau suamiku ini lagi bencekno, imanku yang mengingatkan aku untuk terus mencintai dia. Terus setia sama dia. Jadi aku ada di hari ini, itu karena imanku yang Tuhan udah kasih. Jadi kalau aku kehilangan iman, aku takut aku kehilangan suamiku.
Bahkan aku bisa kehilangan diriku karena aku selalu melihat diriku dari Tuhan yang mengampuni aku, yang menjadi pedoman dalam hidupku. Aku nggak bisa bayangin, Romo, gimana kalau aku kehilangan imanku. Baru suaminya ngerti. Nah, ibu-ibu, lihat ya, Bunda Maria itu bisa jalani hidup dengan luar biasa. Karena dia selalu belajar melihat hidup dari perspektif Allah. Allah mau apa sih? Dalam kesulitan ini, Allah punya rencana gak? Mungkin Tuhan lagi buat aku hidupnya jadi sulit karena dia mau menyelamatkan suamiku. Karena dia mau menyelamatkan anak-anakku. Karena dia mau menyelamatkan dunia lewat aku. Seperti Bunda Maria. Walaupun sulit, ya, hidupnya, dia bisa terus berjalan dalam iman. Nah, itu yang pertama, Bunda Maria. Ibu-ibu, boleh gak kita break sebentar? Saya minum sebentar ke atas 3 menit, ya. Terus kita balik lagi. Mungkin ibu-ibu bisa lemesin badan juga, ya. 3 menit. Ya. Saya ambil minuman ke atas, ya. Makasih. Ya. Silahkan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini, saya juga minum, Bu. Ya, pada kesempatan ini kita bersyukur karena Romo Adrian dalam keadaan sehat, karena beberapa hari yang lalu beliau sempat gelisah dengan adanya swab, tapi ternyata puji Tuhan beliau sehat-sehat. Kita harapkan untuk selanjutnya Romo Adrian juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan pada kesempatan ini mungkin saya sedikit umumkan untuk ke Selasa yang akan datang, tanggal 1 September, Anda akan dilayani oleh Ibu Jun Wahono dari Jakarta. Ibu Jun adalah pembicara senior yang dulu sering juga berada di Pindoman. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga bisa join dengan Zoom kami. Dan setelah itu nanti akan ada suster dari Tumpang Selasa selanjutnya. Demikian pengumuman dari saya. Nanti kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya, bisa membuka unmute, membuka mic-nya sendiri ya, dibuat unmute sehingga bisa bertanya. Tapi pertanyaannya satu persatu karena layar kami tidak mungkin bisa melihat seluruh Anda semuanya, terbatas dengan laptop ini. Dalam layar dituliskan jika Anda mempunyai kumpulan botol ataupun saset bekas Molto, Rinso, dan sebagainya, bisa dikirimkan ke Panti Asuhan Don Bosco untuk dibuat menjadi tas dan sebagainya, hal-hal yang atau barang-barang yang sangat diperlukan melalui Suster Ana Wiwi, di mana mereka mempunyai banyak sekali anak-anak asuh ya. Ini karya dari anak-anak asuh di Don Bosco.
Oke, udah ada minumnya. Santai aja ibu-ibu, santai ibu-ibu. Ya, Gimana Bu Ervina kabarnya? puji Tuhan, baik-baik. Romo lagi rekaman ini. Wah, inilah enaknya kalau belajar dari rumah ya. Bisa minum, Iya. bisa ngemil. Mungkin ada beberapa yang sambil ngerol rambut begitu ya. Fotonya nggak keluar. Tidak ada repotnya. Iya, nggak apa-apa. Semua yang penting imannya bertumbuh. Amin. Amin. Oke, kita tunggu 1 menit. Ya, 1 menit. Oke, gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita lanjut. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Oke. Baik, poin yang kedua adalah mengenai pengharapan. Oke, tentang iman kita bisa bicara lebih panjang lagi ya, tentang iman ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kita waktunya kan bukan panjang sekali. Jadi kita sekarang masuk ke poin yang kedua. Bagaimana Bunda Maria itu adalah seorang wanita yang pengharapannya itu luar biasa. Penting untuk kita hidup di dalam pengharapan. Ya, penting. Kenapa? Karena kita kan manusia kan seringkali cepat takut. Kita manusia cepat sekali mengenali masalah, tetapi lambat mengenali rahmat, lambat mengenali karya Allah. Sehingga ada banyak orang seringkali hidup di dalam keputusasaan. Tapi dalam Tuhan, itu nggak ada yang nggak mungkin. Sungguh dalam Tuhan nggak ada yang tidak mungkin. Ya, nothing is impossible with God. Makanya kalau kita berbicara mengenai pengharapan, apa sih pengharapan itu? Saya punya pemimpin paling tinggi di Roma, ya, namanya Gerard Timoner, Romo Gerard Timoner. Dia pernah bilang, hope is the radical refusal of putting limit to what God can do. Terjemahannya, pengharapan adalah penolakan yang radikal. Kita menolak secara radikal. Penolakan yang radikal terhadap memberi batasan akan apa yang Allah bisa lakukan dalam hidup kita. Misalnya, kemarin kan kita kan baru kehilangan teman ya, satu umat, namanya, satu umat lah, saya nggak usah sebut namanya. Pagi-pagi istrinya telepon saya, ada di rumah sakit, Romo, ini suami saya makin kritis nih, ya, level oksigennya makin rendah. Tolong doain. Oke, saya doain, ya. Dalam doa, dokter bilang ini situasinya udah kritis banget, udah nggak mungkin lah hidup. Saya boleh nggak juga bilang bahwa dia pasti nggak bisa hidup? Nggak bisa kan? Karena apa? Karena walaupun orang mau meninggal, kalau Tuhan mau hidupin bisa nggak? Bisa. Jadi saya nggak boleh batasin kan? Nggak boleh batasin kan? Kuasa Tuhan. Baru berapa minggu lalu? 4 minggu lalu. Ya, akhirnya orang ini meninggal. Itu rencana Tuhan yang terbaik buat dia. Tapi dalam hidup,
yang namanya mujizat, itu selalu ada yang namanya mujizat. Jadi kita harus percaya. 4 minggu lalu, saya punya teman, itu di otaknya ada kanker. Ada kanker. Kalau menurut medis ini udah nggak bisa tertolong. Teman saya ini di Jakarta. Jadi dia minta intensi. Anaknya yang minta. Di misa, ya, ini orangnya udah nggak sadar. Dan kata dokter ini bakal cepet sekali. Nggak sadar, udah berapa hari, anaknya minta intensi, saya doain di intensi misa di gereja. Intensi biasa. Tahu-tahu misanya kan hari Minggu, Senin, dia udah bisa mulai buka mata. Selasa udah bisa mulai, tangannya udah mulai gerak. Mulai ngomong. Padahal seminggu sebelumnya, itu tiap kali ngomong, dia selalu ngelantur, selalu pikun. Kok bisa ya? Doa intensi misa di gereja, ternyata kuasanya itu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Satu kali saya kasih perminyakan, kasih baptisan di rumah sakit apa tuh namanya, National Hospital. Jadi ditelepon sama satu ibu. By the way, jadi cerita yang kedua tadi ya, waktu otaknya di scan lagi, kondisinya sangat membaik, luar biasa ya. Jadi sekarang yang sakit ini udah bisa ke gereja, walaupun pakai kursi roda, doa, ya luar biasa kan karya Tuhan kan. Dan karena dia disembuhkan, anak-anaknya yang tadinya itu nggak deket sama Tuhan, sekarang jadi mau cari Tuhan ke gereja. Kok bisa ya kayak begitu ya? Luar biasa dia lihat mamanya. Mereka anak-anaknya lihat mamanya. Saya bilang, jadi iya makanya. Ini artinya Tuhan panggil kamu supaya dekat sama gereja. Ke anak-anaknya kan cowok-cowok anak-anaknya. Ya. Nah, saya punya umat satu lagi di National Hospital. Waktu itu, waktu saya dipanggil, itu otaknya mau dibedah ya karena operasi otak, dan dia udah dioperasi, mau dioperasi lagi. Jadi istrinya bilang, mau tolong dong baptis suami saya. Saya tanya, memang dibaptis? Pernah bilang mau dibaptis? Ya enggak sih Romo, tapi kadang-kadang ya dia ikut misa sama saya. Kadang-kadang kalau saya doa rosario, dia juga ikut rosario. Ya udah, saya tanya nanti. Nah, saya pernah punya pengalaman waktu datang ke pasien yang udah nggak sadar, ya, saya ajak ngomong, dia bisa respons. Jadi saya bilang ke bapak itu, Pak, mau dibaptis nggak Pak? Percaya gak sama Tuhan Yesus? Nggak ada tanggapan. Terus saya pegang tangannya, Pak, kalau Bapak mau dibaptis, tolong ya remes tangan saya nih. Saya pikir kan dia nggak bisa ngomong. Ya udah, remes kan bisa. Ternyata nggak ada tanggapan. Akhirnya saya bilang, Bu, kayaknya Bapak ini nggak mau dibaptis, Bu. Saya tanya sekali lagi ya, Pak, mau dibaptis gak Pak? Dia sambil merem. Tahu-tahu tangannya ngangkat. Bilang begini, jempol, kasih jempol. Ya, saya bilang, aduh luar biasa ini mau dibaptis ya. Oke, langsung saya baptis. Kasih nama Yosef. Kasih perminyakan langsung. Tahu operasinya lancar ya. Terus dia bisa pelan-pelan mulai pulih. Bayangin, udah pecah di otak. Ya, pendarahan otak. Tuhan bisa pulihkan. Yang buat manusia nggak mungkin, buat Tuhan mungkin. Jadi, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau anak-anak Anda bandel, bohwat, capek hati, kesel, dendam, nggak boleh kehilangan pengharapan. Jadi ibu, jadi bapak, ini harus menjadi sumber pengharapan. Imannya mesti kuat. Jadi doain terus ya, doain.
Ingat, Santa Monica itu doain Santo Agustinus supaya jadi orang baik. Santa Monica cuma doain anaknya supaya jadi orang baik. Karena Santo Agustinus kan seneng main cewek. Apa yang terjadi? Santo Agustinus jadi Katolik. Santo Agustinus jadi pastor. Santo Agustinus jadi uskup. Bukan hanya jadi uskup, jadi santo. Bahkan jadi doktor gereja. Bayangin, bonusnya berapa banyak? Bonus. Cuman minta jadi baik, dia jadi Katolik. Dia jadi pastor. Dia jadi uskup. Jadi santo. Jadi dokter gereja. Amazing. Hidup bersama Tuhan. Jangan pernah batasin kuasa Tuhan. Jangan pernah bilang, nggak mungkin. Mujizat itu bisa terjadi. Apalagi mujizat perubahan hati. Saya berapa banyak alamin. Ibu-ibu yang, aduh capek, Romo doa buat suami. Nggak mau bertobat, nggak mau kenal sama Tuhan. Sekali disentuh, ya, wow, pertobatannya luar biasa. Satu teman saya di Shanghai, dia itu waktu nikah sama suaminya udah bilang, jangan harap gua bakal bisa masuk gereja. Jangan harap. Tiap kali ke gereja, dia cuma antar aja istrinya, dia duduk di depan. Ya. Ternyata sekarang ya, nah ini ada tulisan nih, yang dibaptis Romo sekarang sudah bisa berjalan. Kebetulan tetangga saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Itu otaknya udah lucu banget, saya sampai ketawa kalau ingat dia angkat jempol tuh ya. Bilangin Bapak itu ya. Luar biasa, saya nggak bisa lupa. Nah, jadi itu yang cewek, yang ibu itu, dia udah frustrasi gimana nih suaminya nih. Udah bilang waktu nikah, jangan pernah harap aku ini bisa masuk ke gereja. Pas ngalamin Tuhan, karena waktu itu mereka ada deal besar sekali. Bisa minta sama istrinya, tolong dong doain supaya lancar. Istrinya doain, terus dealnya berhasil. Itu cara Tuhan ya, buat sentuh suaminya. Sekarang di Shanghai, dia jadi penggerak banyak orang Katolik. Ayo kita belajar kitab suci ya. Dia pergi ke tempat ziarah, bersaksi. Luar biasa. Bukan bilang bahwa hidupnya tuh jadi gampang. Tetap ada banyak persoalan, banyak masalah. Tapi Bapak ini jadi luar biasa pengikut Tuhan. Karena istrinya nggak pernah capek doain. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pasangan, anak-anak, orang tua, itu bikin capek, jangan nyerah. Terus berharap. Kuasa doa tuh luar biasa. Kalau punya musuh, maafin, doain. Bener. Kalau saya dengar kesaksian umat, itu ada banyak sekali yang cerita. Kalau bingung mesti ngomong apa, ya. Kalau kelihatannya nggak mungkin, mau ke kantor pajak, mau ngadepin orang susah, ngadepin pegawai susah, ngadepin atasan susah. Doa. Bawa dalam doa. Dan lihat bagaimana Tuhan berkarya. Karena Bunda Maria nggak pernah capek berdoa. Makanya ada rosario. Ya. Oke. Lanjut ke poin ketiga. Jadi tadi pengharapan udah jelas ya. Nah, poin ketiga tentu kasih. Kalau kasih kan udah jelas bagaimana Bunda Maria mengasihi Yesus. Bagaimana Bunda Maria mengasihi kita semua anak-anaknya. Memberikan hidup buat kita semua. Sorry.
Bisa bayangin kalau Bunda Maria dalam hidupnya itu main power. Aku ini mamanya Yesus. Semua harus hormatin. Waduh. Kalau Yesus bilang, ya, Yesus kan bilang, siapa sih ibuku? Siapa sih saudaraku? Mereka kan yang melakukan kehendak Tuhan. Waduh, Bunda Maria bisa marah. Waktu di Kana, Bunda Maria bilang, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, wanita, saatku belum tiba. Aduh, kurang ajar banget. Gue bukan doa buat diri gue sendiri. Gue bukan doa buat mohon enaknya gue. Ini buat orang lain. Kenapa kok jawaban kamu begitu? Waduh, mungkin kalau ibu-ibu ya, di Surabaya, bukan di Deiverbu, bukan di paroki RM juga. Begitu doanya ditolak, langsung marah-marah. Permohonan ditolak, langsung ngambek, bete. Ditolak sama Romo, waduh langsung ngomong jelek. Ya, ini kan karena kita nggak ada kasih dalam hidup kita. Maunya kehendakku aja yang terjadi. Nggak mau berkorban. Tapi lihat bagaimana Bunda Maria begitu penuh pengertian. Mau dengerin. Kita mau dengerin nggak? Mau mengerti atau hanya mau dimengerti? Mengerti nggak gampang loh. Dengerin dengan hati nggak gampang loh. Tapi mendengarkan, mengasihi, itu punya efek yang luar biasa. Zaman sekarang kan banyak orang takut. Saya ditanya dalam salah satu acara, Mo, gimana kita memberi kekuatan buat orang-orang di sekitar kita yang takut? Saya tiba-tiba kok dapat inspirasi, saya bilang, jadi teman buat mereka. Seringkali kita juga nggak tahu mau ngomong apa, seringkali kita juga nggak tahu mau ngapain, bantu apa. Tapi saya yakin, di tengah berbagai ketakutan saat ini, dan saya yakin ada banyak ibu-ibu yang takut, bahkan bapak-bapak juga yang takut, sampai Romo juga takut, ya. Tapi gimana caranya kita bisa bantu orang lain? Sederhana, jadi teman, hadir buat orang itu, hadir aja. Pasti itu juga akan membawa ketenangan buat orang itu. Ya, makanya kasih itu menjadi sangat penting dalam hidup kita. Seperti Elizabeth, dengan kehadiran Bunda Maria yang membawa kasih, yang hadir dengan kasih. Efeknya apa? Bayi yang ada di rahim Elizabeth itu melonjak kegirangan. Elizabeth dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Karena apa? Karena dengan kasih kita hadir buat orang lain. Bunda Maria hadir untuk kita. Jadi kita juga perlu hadir buat orang lain. Power, kuasa, seringkali merusak. Kalau Bunda Maria itu bisa jadi ratu surga. Kalau namanya ratu, berkuasa nggak? Berkuasa kan pasti, namanya ratu kok. Ratu sama raja. Tapi Bunda Maria jadi ratu itu bukan yang ngatur sana-sini. Bukan yang mau mendominasi. Bukan yang mau ngatur suami aja. Sampai suami jadi takut. Tergabung dalam ikatan suami takut istri. Untung Romo nggak punya istri ya. Jadi nggak perlu takut sama istri. Nah, kalau Bunda Maria itu selalu mendominasi, ngatur Yesus, ngatur Tuhan Allah, kira-kira Tuhan mau nggak angkat Bunda Maria ke surga? Nggak mau, takut.
Jangan-jangan nanti di surga ada kudeta lagi. Bunda Maria lagi yang kudeta. Susah kan? Nah, tapi Bunda Maria, gereja proklamasikan, diangkat ke surga. Karena apa? Karena selama hidupnya, Bunda Maria selalu memberi contoh, mendengarkan, berkorban. Gimana dengan para anggota Dei Verbum? Mau nggak mencontoh Bunda Maria? Nah, kita semua, kalau kita terbuka terhadap rahmat Tuhan, harapannya satu hari nanti kita bisa jadi seperti Bunda Maria, hidup penuh rahmat, dan menjadi warga kerajaan surga. Mari kita berdoa, mohon penyertaan Bunda Maria, Ratu Surga, supaya kita juga bisa menjadi bagian dari surga. Amin. Tuhan memberkati. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, ini udah ada pertanyaan. Pastor, dalam kitab suci ditulis satu-satunya perantara kita adalah Yesus. Lalu mengapa kita menyebut Bunda Maria sebagai pengantara yang lain? Mohon penjelasan, Pastor. Baik, terima kasih. Yesus adalah sang pengantara. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan the intercessor. Kalau the itu kan cuma satu kan? Bunda Maria adalah an intercessor. Salah satu intersesornya. Karena apa? Karena di dunia itu kita kan saling mendoakan. Anda saling mendoakan nggak satu dengan yang lain? Saling mendoakan kan? Saling mendoakan. Nah, kita juga bisa mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Karena Bunda Maria ini begitu dekat sama Yesus, jadi Bunda Maria punya power yang jauh lebih besar daripada kita. Tapi tetap, yang mengabulkan berbagai doa kita, itu hanya Allah sendiri. Bukan kita. Bukan Bunda Maria. Seberapapun kuatnya dia. Makanya, ada satu gerakan yang mau membuat Bunda Maria punya sebutan, punya nama, co-redemptrix. Co-redemptrix. Co artinya kan sesama, partner, ya. Redemptrix artinya penebus. Redemptoris. Nah, jadi kelompok ini mau melihat Bunda Maria setara dengan Yesus. Gereja nggak bisa terima. Gereja tolak. Jadi ajaran ini tidak diterima oleh gereja co-redemptrix. Jadi, kalau hubungan kita dengan Allah, itu dilihat ada satu jembatan. Jembatannya adalah Yesus. Bunda Maria adalah salah satu mobilnya. Tapi mobil ini punya kecepatan yang luar biasa. Dan harus diingat bahwa Bunda Maria, sifat hubungan kita, doa kita lewat perantaraan Bunda Maria itu adalah devosional. Devosional artinya pilihan. Gereja nggak pernah bilang, ibu-ibu, semua ibu-ibu harus berdoa rosario minimal 1 minggu sekali. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak begitu gereja bilang? Nggak pernah kan? Tapi gereja bilang, semua harus ke gereja. Ikut perayaan Ekaristi. 1 minggu sekali minimal. Betul? Rosario nggak pernah kan? Artinya apa?
Rosario itu sifatnya pilihan, devotional. Ya, gereja itu fair. Gereja mau kasih tunjuk mana ajaran yang paling penting, mana ajaran yang lebih penting juga, tapi bukan yang paling penting. Ya. Nah, sekarang devosi ini walaupun sifatnya pilihan, jadi sangat penting karena kalau ini udah ada di tangan kita, kalau kita udah kenal sama mamanya Jokowi, sementara Jokowinya sibuk, ya kenapa kita nggak minta tolong sama mamanya? Begitu loh maksudnya. Jadi walaupun ini sifatnya pilihan, tapi pilihannya itu udah sangat baik. Makanya pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang doanya itu dikabulkan lewat perantaran Bunda Maria. Nggak usah jauh-jauh. Di Lourdes itu luar biasa. Saya juga punya banyak pengalaman di Lourdes, luar biasa, senang sekali sama Bunda Maria. Ya. Nah, kenapa kalau kita bisa punya ibu seperti itu, kok disia-siakan, rugi sendiri? Nah, kurang lebih begitu ya. Semoga bisa mengerti. Oke, Romo yang dimaksud Bunda Maria dikandung tanpa noda, mohon penjelasan. Dan maksud Bunda Maria Ratu Surga. Ya, Bunda Maria Ratu Surga, karena ini yang utama ya. Bunda Maria Ratu Surga artinya Bunda Maria punya posisi yang paling tinggi dari antara semua orang kudus yang ada di surga. Perhatikan baik-baik formulasi yang saya sampaikan. Beliau ini punya posisi yang paling tinggi dari semua orang kudus yang ada di dunia. Karena yang lebih tinggi dari Bunda Maria adalah Allah sendiri, Tritunggal. Ya, nggak ada manusia yang lebih tinggi dari Bunda Maria. Tapi Bunda Maria itu punya posisi seperti itu karena apa? Karena Bunda Maria adalah bundanya Yesus. Cuman harus diingat baik-baik bahwa menjadi bundanya Yesus itu bukan enak-enakan aja. Pengorbanannya banyak gak? Banyak pengorbanannya Bunda Maria. Sampai Bunda Maria itu ditusuk hatinya oleh pedang. Karena apa? Karena dia menyaksikan bagaimana anaknya yang sangat dia cintai itu menderita. Disalib. Seringkali sebagai seorang ibu, kita mengasihi anak kita, lebih baik aku aja deh yang menderita deh daripada anakku menderita. Lebih baik aku aja deh yang dipanggil Tuhan daripada anakku dipanggil Tuhan. Betul nggak? Saya pernah kasih perminyakan kepada satu anak yang sakit kanker tulang, masih SMP. Jadi mamanya bilang, mau dokter bilang nih tinggal berapa bulan lagi atau bahkan berapa minggu lagi. Ya udah, saya kasih perminyakan. Terus saya kasih ibunya, ibu sekarang ibu doa buat anak ibu. Dalam doanya dia bilang, Tuhan kalau boleh transfer penyakit anak saya ke saya. Waduh, waktu itu saya sangat tersentuh dengan doa dari ibu itu. Kalau Tuhan kabulkan doanya, dia bakal menderita gak? Menderita. Dia tahu gak umurnya bakal pendek? Dia tahu. Tapi dia doain. Kenapa? Karena dia bersedia berkorban demi anaknya. Daripada lihat anaknya yang sakit, itu hati lebih sakit. Lebih baik aku yang sakit. Sama dengan Bunda Maria. Makanya jangan pikir salibnya Bunda Maria itu gampang. Ya. Nah, jadi dengan pengorbanan seperti itu,
Dengan kasih yang luar biasa, Bunda Maria menjadi yang pertama contoh dari para kudus. Dan kalau Bunda Maria dikandung tanpa noda, itu karena Bunda Maria dipersiapkan oleh Allah menjadi tabut Allah, tabut perjanjian, di mana Yesus sendiri yang adalah Allah itu ada dalam rahimnya, sehingga Yesus juga tidak disentuh oleh dosa ketika dikandung. Ya. Jadi dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda itu pertama-tama bertujuan untuk mempersiapkan kelahiran Yesus. Jadi Allah udah punya rencana buat Yesus. Ya, kurang lebih begitu. Lalu apalagi, saya mau jadi teman curhat Romo. Tapi kalau sering dikeluh kesahi, saya jadi terkadang jengkel. Bagaimana mengatasinya Romo? Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana membedakan suatu itu mujizat dari Tuhan atau bukan? Misalkan kita menang tender, sembuh dari sakit, dan lain-lain. Oke. Pastor mohon penjelasan mengenai medali wasiat yang bila dipakai dapat memberikan perlindungan, rahmat, dan bukankah ini lebih mirip? Kita tutup di sini ya. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. Saya nggak jawab pertanyaan lain lagi. Oke. Baik. Mulai dari mana nih? Bagaimana membedakan suatu itu mujizat? Oke. Mujizat yang secara strict dikatakan mujizat itu adalah hal-hal yang kodrat tidak bisa lakukan, tetapi Tuhan bisa lakukan. Misalnya, kita tanam pohon mangga, berbuahnya duren. Waduh, luar biasa itu. Luar biasa. Tapi, ada juga yang karena caranya itu tidak biasa. Misalnya, kalau pohon duren itu untuk berbuah butuh waktu, misalnya ya saya nggak tahu, 5 tahun. Tapi ini baru ditanam 1 malam, udah tambah gede dan berbuah. Nah, itu artinya caranya luar biasa. Dalam hidup kita, juga ada banyak hal yang secara manusiawi, secara kodrat, itu nggak bisa sembuh. Semua dokter udah bilang, ini nggak bisa sembuh. Ini nggak bisa normal. Misalnya, salah satu mujizat yang terjadi dari perantaran Giorgio Frassati. Saya sering pakai juga ini di misa ya. Jadi ada satu anak muda jatuh dari genteng, waktu dia lagi benerin gentengnya, otaknya pecah di 4 titik. Waktu dibawa ke rumah sakit, semua dokter udah bilang, ini nggak mungkin pulih. Nggak mungkin pulih. Kalau pulih pun, dia pasti tidak bisa beraktivitas normal. Perhatikan kata-kata dokter, pasti. Dan ini semua dokter udah bilang, ya. Tapi ternyata mamanya doa lewat perantaraan Beato Giorgio Frassati. Coba cari deh, Beato itu luar biasa. Giorgio Frassati, ya. Itu anggota Dominikan awam, Beato Giorgio Frassati. Anak muda, ganteng banget ya, sangat sportif, luar biasa. Sangat supel. Nah, mamanya doa lewat perantaran Giorgio Frassati. Dalam waktu hitungan hari, anaknya yang tadinya koma bisa buka mata, bisa pulih, segala ya. Itu nggak mungkin kalau nggak karena mujizat. Dalam hitungan minggu, dia udah bisa beraktivitas normal. Yang dokter udah bilang, nggak bisa, nggak mungkin. Hal yang sama terjadi dengan berbagai mujizat di Lourdes.
berbagai mujizat yang lewat perantaran Santo Santa. Jadi gereja itu tidak gampang memproklamasikan sesuatu sebagai mujizat. Ya. Namun demikian, juga ada hal-hal yang lebih kelihatan kurang spektakuler, tapi itu tangan Tuhan. Jadi kita nggak bisa benar-benar bedain mana yang mujizat, mana yang bukan mujizat. Namun demikian, itu adalah nomor 2. Yang paling penting yang kita lihat adalah tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kita pikir udah nggak mungkin. Bisa terjadi. Ya. Nah, itu kita serahin kepada Tuhan. Ya. Oke, ini udah nggak bisa pertanyaan lagi karena udah waktunya nih. Ini baru satu saya jawab. Nah, satu lagi. Ini satu ya, udah dijawab ya. Nah, satu lagi. Yang pertama, tadi, saya mau jadi teman curhat, Romo, tapi kalau sering dikeluh kesahi, saya juga terkadang jengkel. Bagaimana mengatasi? Jengkel ini adalah hal yang sangat biasa. Nolong orang nggak pernah mudah. Makanya pertanyaannya balik lagi. Seberapa jauh kita peduli sama orang itu? Bapak Ibu, ini bukan hanya masalah buat Anda. Buat pastor juga nggak gampang dengerin orang, kasih nasihat. Saat orang datang juga kadang-kadang kita mesti pasang telinga, kasih waktu, capek. Belum lagi kalau diulang lagi. Tapi Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus kan sabar buat kita semua. Udah dosa lagi, doa lagi. Tuhan capek gak sama kita? Gak capek. Gak gampang untuk bisa berkorban buat orang lain. Butuh waktu, butuh latihan, supaya otot kita kuat. Otot rohani. Karena ini namanya otot kesabaran. Otot pengertian. Otot pengorbanan. Kalau orang mau angkat besi, nggak bisa sekali angkat besi 20 kilo. Nggak keangkat-angkat. Mau ngangkat juga nggak gerak-gerak itu, 20. Tapi kalau latihannya 1 kilo dulu, 1 kilo. Nanti 6 bulan ke depan jadi 2 kilo. Ya, tahun depan jadi 5 kilo. Wah, satu hari nanti 20 kilo keangkat. Saya yakin waktu Ibu Ervina baru mulai mengikuti Tuhan, gak gampang kan melayani kan? Sangat Tapi sulit. sekarang sangat sulit. 20 tahun lalu gak pernah kebayang aku ini bisa melayani seperti ini. Tapi kok sekarang kok bisa ya? Jangan pernah membatasi diri. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kita nggak tahu bersama Tuhan kita bisa jadi seperti apa. Jangan-jangan 10 tahun ke depan kita udah panggil Santa Ervina. Puji Tuhan. Ya. Kan nggak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ya, oke. Ya, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Pastor, mohon penjelasan mengenai medali wasiat yang bila dipakai dapat memberikan perlindungan. Oke. Berbagai hal yang kita pakai berhubungan dengan iman, termasuk salib, itu sifatnya sakramental. Ulang ya. Berbagai hal yang kita pakai berhubungan dengan iman, itu sifatnya sakramental. Apa bedanya sakramen dan sakramental? Nah, ini katekese dasar ya. Apa bedanya sakramen dan sakramental? Kalau sakramen itu kan ada 7. Anda udah tahu kan 7 sakramen dalam gereja. Salah satunya pembaptisan, ekaristi, pengakuan dosa.
Definisi dari sakramen adalah tanda dan sarana rahmat keselamatan dari Allah. Tanda dan sarana rahmat keselamatan dari Allah. Jadi, dengan sakramen, rahmat Allah itu secara otomatis mengalir dalam diri kita. Karena Allah yang memberikannya. Itu sakramen. Sakramental, mau medali wasiat, mau rosario kita kalungin, mau salib Yesus kita kalungin, mau salib kita taruh di kantor kita mau taruh 10 salib di kantor kita, 20 salib di kantor kita. Semua itu efeknya bukan tergantung dari salibnya, tapi tergantung dari gimana kita sebagai manusia percaya bahwa salib itu punya kekuatan. Jadi kalau mau pakai salib 10, tapi nggak ada imannya, kita selalu pakainya dukun, yang nggak bisa berguna. Ya, itu bedanya sakramen dan sakramental. Jadi orang Katolik, ya, jangan punya mentalitas bahwa barang-barang ini bisa seperti jimat. Kalau kita pakai medali wasiat dan kita beriman bahwa Tuhan berkarya dalam diriku juga lewat medali wasiat itu, dan itu memberi aku kekuatan, boleh nggak pakai? Boleh. Tapi sekali lagi, yang menyelamatkan itu bukan medali wasiatnya. Jadi kalau satu hari medali wasiatnya hilang, ya udah, itu cuma barang. Jangan seolah-olah, aduh, medali wasiatku hilang, gimana Tuhan gak akan lindungi aku? Salah. Nggak boleh berpikir begitu. Ya, karena perlindungan Tuhan ada pada kita bukan tergantung dari medali wasiatnya. Bukan tergantung dari salibnya. Bukan tergantung dari rosarionya. Tapi tergantung dari imannya. Jadi kalau satu hari aku di penjara, banyak kan pastor-pastor juga yang di penjara, salib nggak ada. Apa itu berarti Tuhan tidak melindungi dia? Enggak. Rosarionya diambil. Apakah artinya Bunda Maria juga nggak menyertai dia dan Tuhan nggak lindungi dia? Tidak. Tuhan terus lindungi dia. Walaupun tanpa rosario. Walaupun tanpa salib. Jadi Romo nggak ada gunanya dong pakai rosario, pakai salib, pakai medali wasiat, ada patung Santo atau Santa, ada patung Bunda Maria ini ya di kantor saya. Apa gunanya Romo? Udah capek-capek bawa dari Lourdes, udah capek-capek datengin dari Fatima, apa gunanya Romo? Beli rosario di Avila di tempatnya Romo mahal-mahal, bagus-bagus, bikin dari emas, nggak ada gunanya dong. Ada gunanya. Apa gunanya? Karena manusia itu selalu membutuhkan indera, perlu lihat, jadi ingat. Ya, perlu ingat, perlu lihat, jadi ingat. Nah, jadi semua ini sifatnya untuk bantu kita hidup sebagai manusia yang memerlukan tanda, yang memerlukan keindahan, yang memerlukan sentuhan, sehingga dibawa semakin dekat pada Tuhan. Coba aja perhatiin bedanya. Kalau masuk ke gereja Katolik sama masuk ke gereja Protestan, lebih senang mana? Katolik, karena Anda Katolik ya. Coba tanya. Orang Muslim, seringkali ada beberapa yang bilang, aduh kalau masuk ke gereja Katolik tuh rasanya senang, lihat, tenang, indah. Karena apa? Karena bukan karena ajaran Protestan itu lebih jelek, tapi karena dalam gereja Katolik
Gereja Katolik sangat menyadari pentingnya indera, pentingnya keindahan. Sehingga kalau masuk ke gereja Katolik, indah. Aduh, apalagi di Roma. Aduh, serasa di surga. Tapi kalau di Roma masuk ke gereja Protestan, kan saya kan, kalau waktu di Roma kan, setiap hari itu olahraganya jalan kaki. 5 kilo. Ya. Kalau sekarang udah usahain tiap hari jalan kaki 9 kilo tiap hari. Kilometer. Nah, jadi kalau saya lewat gereja, saya belum pernah masuk gereja. Saya masukin. Saya udah bisa langsung tahu nih gereja Protestan karena apa? Sangat kosong gerejanya. Ya. Kalau gereja Katolik itu indah sekali. Jadi kalau doa serasa, aduh udah di surga nih, indah sekali. Pencahayaannya, ya, lampunya, lukisannya, ornamennya, itu membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Membawa kita untuk lebih ingat sama Tuhan. Karena manusia sering lupa. Ya. Nah, semoga dengan berbagai tanda ini, kalau saya masuk kantor, ini kan saya di kantor, saya lihat ada Bunda Maria, oke, doa dulu sebentar. Bunda Maria, sertai ya kerjaan saya hari ini. Jadi ingat kan? Nah, tapi kalau dasar hatinya udah bebal, mau lihat patung Bunda Maria juga nggak ingat. Mau ada salib 10 juga, kalau tetap takut, ya tetap takut. Mau salibnya segede altar Redemptor Mundi, karena dasarnya itu nggak punya iman, ya nggak bisa percaya. Nggak takut sama Tuhan. Takutnya sama setan. Ya. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda sekalian. Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau nggak bisa ada pertanyaan lain nih. Ya, lain kali, kesempatan lain kali. Silahkan. Terima kasih, Romo Adrian. Terima kasih. Mungkin sekalian kita diberi berkat. Setelah itu nanti baru dikasih lagu penutup. Baik. Dalam nama Bapa, Putra, Kudusan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa belajar bersama. Berkati anak-anak-Mu yang tergabung dalam pertemuan Zoom ini. Semoga bisa selalu hidup dalam rahmat-Mu dan mencontoh teladan dari Bunda Maria, hidup penuh rahmat. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Adrian. Terima kasih Romo Adrian. Thank you, Pastor. Sama-sama. Mari kita lanjutkan dengan pujian penutup. Silahkan Cik Grace. Lagu terakhir ya. 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 Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih. Terima Terima kasih semua, terima kasih Romo. kasih Romo. Terima kasih Bu Erlina.